Halo selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com, Selasa 22 Juni 2021 bersama saya Siska Mawaski. Kami akan menyajikan informasi terkini dari sejumlah daerah di Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh reporter kami di lapangan. Selengkapnya hanya di live update. Kita awali informasi pertama dari Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar, Bali menutup sejumlah fasilitas umum, yakni lapangan pemungutan badu dan Taman Kota Lumintang. Penutupan ini untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Pasalnya, sejumlah warga selalu menggunakan lokasi ini untuk beragam aktivitas. Sebelum dilakukan penutupan, Pemkot Denpasar terlebih dahulu melakukan rapid test antigen acak pada warga di Taman Kota Lumintang. Kegiatan ini dilakukan pada Senin 21 Juni dari pukul 5 sore hingga 6 sore waktu setempat. Penutupan Taman Kota Lumintang ini direncanakan akan dilakukan selama sepekan. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis Tribun Bali, Putu Supartika, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang Putu. Halo, selamat siang Siska. Putu, bisa dijelaskan bagaimana perkembangan COVID-19 di Denpasar belakangan ini? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Untuk perkembangan COVID di Denpasar saat ini, mulai seminggu belakangan ini ada peningkatan, di mana sebelumnya kasus COVID hanya 1 digit, misalkan 9 atau 3, seminggu terakhir ini naik menjadi 2 digit, bahkan yang paling tinggi terjadi pada Sabtu kemarin mencapai 54 kasus. Sementara untuk data terakhir per Senin kemarin, kasus positif COVID-19 harian di Denpasar yaitu 29 orang. Seperti itu. Lalu terkait dengan kasus COVID tersebut, apa langkah antisipasi dari Pemkot Denpasar, Putu? Oke, untuk antisipasi dari penyebaran COVID ini sendiri, Pemkot Denpasar telah melakukan berbagai langkah. Misalnya yang pertama, Pemkot Denpasar melakukan rapid test antigen di tempat umum atau tempat keramaian yang dimulai pada Sabtu kemarin, di mana rapid test antigen ini diawali di lapangan Puputan Badung yang menyasar sekitar 30 orang. Selanjutnya hari kedua juga dilaksanakan hal serupa dan kemarin pada Senin kemarin dilaksanakan rapid test antigen di lapangan Taman Kota Lumintang, dan selanjutnya akan menyusul ke tempat-tempat umum yang lain, semisal pasar maupun pantai dan tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti itu. Selain itu, untuk kasus-kasus ini, setiap hari jika ada 1 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, Pemkot Denpasar akan mengadakan tracing, di mana 1 kasus dengan tracing 20 orang minimal. Selain itu, Pemkot Denpasar juga terus mengadakan sidak protokol kesehatan yang digelar setiap hari yang menyasar daerah-daerah yang memiliki kasus dengan tingkat penularan yang tinggi atau zona orange maupun merah. Selain itu juga mengenakan denda kepada warga yang tidak menggunakan masker dan memberikan sanksi administratif maupun push-up kepada warga yang salah menggunakan masker, misalkan dia menggunakan masker di dagu. Seperti itu yang dilakukan oleh Pemkot Denpasar. Oke, lalu bagaimana kebijakan pemerintah setempat terkait dengan fasilitas publik di tengah lonjakan kasus ini, Putu? Untuk fasilitas publik sendiri, Pemkot Denpasar sudah melakukan penjagaan atau pengetatan di beberapa lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Salah satunya mulai Minggu kemarin, Pemkot Denpasar menutup lapangan Puputan Badung, di mana lapangan Puputan Badung ini sering menjadi lokasi liburan bagi masyarakat, apalagi di akhir pekan selalu ramai. Dan dulu memang sudah sempat ditutup, namun belakangan ada sedikit pelonggaran sehingga banyak warga yang berlibur ke sana. Dan untuk memperketat penjagaan lagi karena adanya peningkatan kasus COVID ini, maka per minggu kemarin dilakukan penutupan lebih ketat lagi. Bahkan tempat permainan anak sudah dipasangi polis lain, sementara itu tempat yang biasa dipakai untuk parkir warga yang berkunjung ke lapangan juga dipasangi penutup atau barikade. Selain itu, Taman Kota Lumintang yang juga digunakan oleh warga sebagai tempat untuk berekreasi di akhir pekan khususnya, juga sudah ditutup kemarin setelah dilaksanakan rapid test antigen. Untuk tempat wisata lain, misalkan pantai, Satgas COVID-19 Kota Denpasar sudah berkoordinasi dengan pengelola pantai untuk mengetatkan di mana hanya 25-50% saja pengunjung yang diizinkan masuk. Jika penuh akan dibuka, karena di Denpasar ada sekitar 13 titik pantai,
jika satu titik penuh sudah mencapai 50%, maka pengunjung akan diarahkan untuk masuk ke titik pantai yang lain yang masih tidak ada kerumunan seperti itu. Oke, Putu, lalu bisa dijelaskan bagaimana penjagaan di fasilitas publik yang ditutup tersebut? Oke, untuk penjagaan sendiri, Pemkot Denpasar atau Satgas COVID-19 Kota Denpasar telah menyiagakan personil baik dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar maupun dari Satuan Polisi Pamung Praja, di mana penjagaan ini dilakukan selama dari pagi hingga pukul 10 malam, di mana perharinya ada 30 orang petugas yang dibagi menjadi beberapa shift. Selain itu, mereka juga menyiagakan mobil derek jika seandainya ada warga yang tidak bisa diberitahu, maka dan parkir sembarangan di sekitar lapangan itu, mobilnya juga akan diderek. Selain itu, Satpol PP juga akan rutin terus berkeliling jika ada warga yang kedapatan atau masih bandel masuk ke lokasi yang telah disterilkan tersebut, maka akan langsung di rapid antigen. Nah, jika warga tersebut dari hasil rapid antigen ternyata positif, maka dia akan ditangani lebih lanjut, misalkan dengan melakukan isolasi dan langkah-langkah antisipasi lainnya, seperti itu. Baik, terima kasih laporannya Jurnalis Tribun Bali Iputu Supartika. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menggelar Sapa Aruh atau menyapa warga. Kegiatan Sapa Aruh dilakukan di Bangsal Kepatihan pada Selasa 22 Juni. Dalam Sapa Aruh ini, Sri Sultan mengajak warga untuk bekerjasama dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Hal ini juga sekaligus untuk merespons lonjakan kasus positif di DIY dalam sepekan terakhir. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis Tribun Jogja, Yuwantoro Windu Aji, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang, Toro. Selamat siang, Siska. Toro, bisa dijelaskan apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Sri Sultan dalam Sapa Aruh kali ini? Baik, terima kasih. Sapa Aruh kali ini mengusung tema Jogja Eling Lan Waspodo, Wilujeng Nir ing Sambikala. Pada intinya, Sri Sultan berharap agar pandemi di DIY ini bisa dilalui bersama dan masyarakat dapat menjadi subjek kebijakan sehingga mereka dapat berperan aktif dalam mencegah penyebaran COVID-19 di DIY. Masyarakat disampaikan perlu menjadi subjek karena sebaik dan sekuat apapun regulasi bisa menjadi tak berarti apabila kebijakan itu diabaikan dan tidak dilaksanakan dengan kerelaan warganya. Lebih jauh, Sri Sultan juga meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk memperketat pengawasan PPKM Mikro hingga level RT dan RW, dikarenakan kasus COVID-19 di DIY belum sanggup untuk dikendalikan. Demikian, Sika. Oke, Toro, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini terkait pandemi COVID-19 di DIY? Dalam Sapa Aruh, Sri Sultan sempat menyampaikan bahwa kenaikan kasus positif di DIY mencapai lebih dari 600 kasus per hari. Selain itu juga terdapat kenaikan tingkat keterpakaian tempat tidur di 27 rumah sakit rujukan di DIY. Lalu Sri Sultan juga menyebut munculnya berbagai macam klaster sebagai akibat dari penyelenggaraan kegiatan sosial yang tidak mengutamakan protokol kesehatan. Sehingga dampaknya penularan telah terjadi di tingkat keluarga dan tetangga. Hal ini menurut Sri Sultan menunjukkan bahwa penerapan PPKM Mikro di DIY belum dilakukan secara maksimal. Oke, apakah ada kendala terkait dengan penanganan COVID-19 di DIY, Toro? Baik, salah satu kendala yang dihadapi adalah bahwa belum seluruh RT dan RW di DIY memiliki atau membentuk Satgas COVID-19 sehingga upaya pengawasan di level paling bawah belum bisa berjalan efektif. Sebelumnya, Koordinator Gugus Tugas Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum sempat menyebut dari 27.000 RT di DIY, baru sekitar 50%-nya yang memiliki Satgas. Sedangkan Satgas yang telah terbentuk pun belum seluruhnya bertugas secara optimal untuk melakukan pengawasan. Untuk itu, Sri Sultan mendorong Bupati dan Wali Kota untuk terus mendorong RT dan RW agar mau membentuk dan mengoptimalkan Satgas COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Menurut Sri Sultan, disampaikan juga pembentukan Satgas menjadi penting untuk melakukan pengawasan karena klaster-klaster baru biasanya disumbang dari penyelenggaraan kegiatan masyarakat seperti hajatan, takziah, arisan yang dilakukan dengan mengabaikan protokol kesehatan. Oke, baik Tribuners, jurnalis kami tadi juga sempat melakukan wawancara dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Berikut wawancaranya. Belum dijalankan secara maksimal.
padahal kita dihadapkan pada kematian atau case fatality rate nyaris menyentuh besaran angka nasional yang 2,7%. Kita harus waspada terhadap munculnya berbagai klaster sebagai akibat kegiatan sosial masyarakat sendiri. Hingga penularannya pun telah merambah ke ruang-ruang keluarga. Oleh sebab itu, kita harus menjaga sikap. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Program vaksinasi massal digelar di Kompleks Perkantoran Wali Kota Pekanbaru di Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau pada Senin 21 Juni. Namun tak terlihat protokol kesehatan dalam kegiatan yang diikuti oleh ribuan orang ini. Antrian panjang warga menunggu giliran vaksinasi terlihat mengular. Banyaknya warga yang antusias mengikuti kegiatan ini membuat protokol kesehatan jaga jarak sulit diterapkan. Untuk informasi lebih lengkapnya sudah ada jurnalis Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang, Fernando. Selamat siang, Siska. Fernando, bisa dijelaskan terkait dengan kegiatan vaksinasi massal yang mengakibatkan kerumunan tersebut? Oke, Siska, terima kasih. Selamat siang, Tribuners. Kemarin digelar vaksinasi massal di areal perkantoran pemerintah Kota Pekanbaru di kawasan Tenayan Raya. Vaksinasi massal ini digelar dalam rangkaian Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-237. Jadi jumlah penerima vaksin awalnya ditargetkan sekitar 2.370 orang. Namun jumlah peminat hingga siang kemarin jumlahnya melebihi kapasitas yang ada, melebihi target yang diberikan oleh pihak penyelenggara. Maka sampai siang kemarin dan hingga sore setelah selesai, masih banyak masyarakat yang belum menerima vaksin. Kondisi ini karena melihat antusias masyarakat cukup banyak. Namun disayangkan kondisinya mengabaikan protokol kesehatan. Maka Wali Kota Pekanbaru kemarin sudah mengingatkan kepada panitia penyelenggara agar tetap menerapkan protokol kesehatan di lokasi. Begitu, Siska. Oke, Fernando, melihat banyaknya kerumunan warga yang mengikuti vaksinasi ini, apakah ada upaya dari pihak panitia untuk mengingatkan agar tetap menjaga protokol kesehatan? Kemarin sempat dilakukan upaya oleh tim dari Satpol PP, namun karena kerumunan yang terlalu banyak, kondisi tersebut sulit terkendali, Siska. Karena kondisinya saat itu masyarakat terlalu ramai dan juga sudah melebihi target yang seharusnya. Maka sejumlah masyarakat pun terpaksa pulang dan kecewa lantaran tidak jadi diberi vaksin karena kondisinya sudah terlalu ramai. Maka untuk bagi masyarakat yang belum sempat menerima vaksin pada hari kemarin, pemerintah Kota Pekanbaru mengambil kebijakan menggelar kegiatan serupa, namun kegiatan kemarin hanya digelar di Kecamatan Tenayan Raya. Jadi masyarakat yang belum mendapat vaksin bisa datang ke kantor camat untuk hari ini, kan Siska. Oke, Fernando, lalu berapa target yang vaksinasi di kompleks perkantoran wali kota tersebut? Panitia penyelenggara sebenarnya menargetkan pada hari jadi ini ada sekitar 2.370 orang yang divaksin. Namun kenyataannya jumlah yang masyarakat yang datang justru melebihi dari target yang ada, Siska. Maka untuk mengobati kekecewaan masyarakat yang belum mendapat vaksin, hari ini kembali digelar proses vaksinasi massal di kantor Kecamatan Tenayan Raya. Sedangkan di kantor pemerintah Kota Pekanbaru di kawasan Tenayan Raya tidak digelar hari ini. Jadi lokasinya dipindah dan untuk konsentrasi massanya bisa dipecah. Begitu, Siska. Lalu apa respon dari Wali Kota Pekanbaru terkait hal ini? Wali Kota sebenarnya sudah mengingatkan pihak penyelenggara dari awal agar proses vaksinasi itu jangan sampai terjadi kerumunan dan pengaturan dari masyarakat yang datang untuk menerima vaksin bisa diatur dengan lebih baik. Namun karena kondisi antusiasme masyarakat
wali kota pun menyayangkan sebenarnya kondisi tersebut, namun ia berharap nantinya untuk kegiatan serupa vaksinasi massal ataupun vaksinasi yang digelar secara rutin oleh bus vaksinasi keliling nantinya bisa mengikuti protokol kesehatan dan proses pengaturannya bisa lebih baik lagi. Kemudian wali kota sendiri sudah menyampaikan dan sudah melayangkan teguran kepada pihak penyelenggara, baik penyelenggara hari jadi Kota Pekanbaru dan juga tim Satgas yang bertugas hari kemarin. Begitu rekan Siska. Kalau terkait dengan vaksinasi ini, bagaimana progresnya secara keseluruhan di Pekanbaru? Oke, Siska, untuk sampai hari ini, untuk progresnya, informasi yang saya peroleh dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, untuk capaian ada di kisaran 300.000 orang masyarakat Kota Pekanbaru sudah menerima vaksin pertama, karena saat ini kondisi vaksin pasokannya mulai menipis, Siska. Namun pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan berupaya untuk jemput bola agar tambahan vaksin bisa ditambah oleh pihak kementerian nantinya untuk vaksinasi. Karena untuk Kota Pekanbaru sendiri yang wajib vaksin ada sekitar 750.000. Jadi ada sekitar 450.000 orang lagi yang menanti dosis vaksin untuk proses vaksinasi secara keseluruhan. Gitu, Rizka. Baik, terima kasih laporannya Jurnalis Tribun Pekanbaru Fernando Sikumpang. Tribunas, kami akan kembali seusai jeda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 12 makam di TPU Cemoro Kembar, Kelurahan Mojo, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah dilaporkan rusak. Lurah Mojo mengatakan bahwa pelaku perusakan makam adalah anak-anak. Kerusakan belasan makam itu baru diketahui pada Rabu 16 Juni kemarin. Berdasarkan kesaksian warga, sejumlah anak-anak setempat yang merupakan murid ngaji di sekitar TPU melakukan perusakan pada makam. Kasus ini juga telah diketahui langsung oleh Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis Tribun Jateng, M. Solekan, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang. Selamat siang, Siska. Solekan, bisa dijelaskan bagaimana proses mediasi antara pihak keluarga dan juga pihak orang tua dari kejadian ini? Jadi setelah ada pelaporan bahwa ada perusakan 12 makam di Kompleks Pemakaman Cemoro Kembar di Mojo, Kelurahan Mojo, Pasar Kliwon, Solo itu, pihak keluarga dan pihak keluarga yang mempunyai makam dan pihak dari tempat belajar mengaji itu atau orang tua dari anak-anak itu dilakukan proses mediasi yang ditengahi oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini adalah pihak Polresta Surakarta melalui Polsek Pasar Kliwon. Nah, mereka melakukan proses mediasi dan sepakat bahwa dari pihak mediasi, dari proses mediasi itu sepakat bahwa pihak keluarga atau pihak yang merusak makam itu diberi waktu seminggu untuk membenarkan makam tersebut. Kalau tidak, dan kalau sebelumnya kalau tidak sanggup akan diproses secara hukum. Nah, jadi sudah ada kesepakatan bahwa pihak keluarga atau yang merusak makam itu mau membenarkan makam yang sudah dirusak tersebut. Begitu, Siska. Oke, lalu apakah bagaimanakah proses hukum terkait dengan kejadian ini? Jadi, Siska, meskipun sudah ada proses mediasi antara kedua belah pihak, tapi pihak kepolisian kemarin melalui Kapolsek Pasar Kliwon mengatakan kalau sesuai prosedur di pihak kepolisian, karena ini ada tindakan perusakan, proses hukum masih berjalan. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan proses penyelidikan dan mendalami dan TPU tersebut. Jadi ini masih